kesempatan yang masih diberi, moga kita. Saudara-saudara dari kelompok Kristen dan terutama tentunya kepada Bapak Lengkong ya, yang sudah menyempatkan hadir pada acara kita ini. Pertama-tama perkenankanlah saya selaku yang menyediakan tempat ini, karena kebetulan saya juga dokter dari PT Balai Pustaka, maka kita bisa memakai ruang ini. Saya mengucapkan selamat datang baik kepada Bapak Lengkong dengan rekan-rekan maupun Bapak Sandu Munir dengan rekan-rekan. Saya pribadi menilai bahwa dialog antara dua kepercayaan ini, khususnya yang mungkin sering dilaksanakan ya antara Kristen dengan Islam, ini adalah sesuatu yang baik. Sebab tujuan dialog ini adalah untuk kita saling memahami cara berpikir, memahami keyakinan dan sebagainya ya. Jadi dengan pemahaman ini, insya Allah yang akan kita dapatkan adalah justru kerukunan dalam kehidupan beragama. Bukan, kalau tidak ada pemahaman, tidak ada dialog, inilah biasanya ya. Yang kita lihat tentunya jangankan dari kepercayaan yang berbeda ya, dengan simbol yang sama saja. Baru-baru ini kita lihat kan kasus Ahmadiyah itu, kalau orang lihat kok Islam, nama Islam berantem ya. Nah inilah karena tidak ada dialog atau pemahaman, ataupun juga katakanlah jembatan untuk membangun saling pengertian. Jadi tujuan kami di sini adalah kita membangun saling pengertian. Maka saya teringat kata-kata atau pesan daripada guru saya, Bapak Abu Yamin Roham. Beliau mengatakan begini, mungkin ini patut kita camkan. Lawan dialog adalah teman berpikir. Jadi dengan berdialog kita berpikir. Kalau tidak, nanti selalu hanya emosi. Maka mari kita sepakati ya pada acara kita ini supaya bisa berlangsung dengan baik. Ini tentunya usulan saya kepada para pembicara, khususnya para moderator ya. Pertama itu tentu kita jangan berdialog dengan cara yang emosional, bombastis. Itu nggak akan mencapai suatu saling pengertian, tapi malah bisa makin menjauhkan. Padahal sebenarnya harus kita akui ya, kita ini adalah bersaudara. Ya, kalau dalam Islam ada istilah ukhuwah, maka kita ini ada dua tali yang menghubungkan dengan antara Kristen dengan Islam. Ini adalah apa? Pertama adalah kita ukhuwah watoniyah atau rasa persaudaraan sebagai sesama orang Indonesia. Mohon maaf nih Pak, ada nggak yang orang asing? Nggak ada ya, yang warga negara asing nggak ada ya. Jadi kita sama-sama Indonesia, maka kita bersaudara sebagai sesama orang Indonesia yang dalam bahasa Islamnya itu adalah ukhuwah watoniyah, rasa persaudaraan sebagai orang sebangsa. Dan yang kedua adalah ukhuwah basariyah. Ukhuwah basariyah itu adalah rasa persaudaraan sebagai sesama manusia. Saya rasa semua kita di sini ini merasa diri manusia, Pak ya. Tidak ada yang merasa bukan manusia. Jadi kita saudara. Nah, dengan dua tali persaudaraan ini, insya Allah ya, bahwa dialog kita ini akan bisa berlangsung dengan baik ya. Kita hindarkan, jangan emosional bombastis, jangan saling mengejek. Itu adalah cara dialog yang tidak benar. Itu bukan dialog akhirnya, tapi istilahnya jadi provokasi, dan nggak ada dari kita di sini mau jadi provokator. Dan untuk tertibnya tentu apa yang dilaksanakan nanti atau dialog ini dipimpin oleh moderator Saudara Kolil ya. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Baik, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Pak Kolil ya.
kasih kepada Bapak-Bapak sekalian yang hadir di kesempatan acara ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah Bapak-Bapak sekalian, sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh selaku Sohibul Bed atau yang menyediakan tempat ini, bahwa acara pada hari ini adalah untuk dialog dari hati ke hati, dari pikiran kita yang jernih tentang mengulas misteri di balik Injil Barnabas. Oke, dan di situ mungkin kita akan mendapatkan beberapa hal yang mungkin selama ini kita belum ketahui tentang apakah sebenarnya Injil Barnabas itu. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin akan kita perkenalkan dulu di saya sebagai moderator, namanya Ahmad Fadil, selama ini berfungsi sebagai seorang jurnalis, gitu ya. Nah, terus sebelum melangkah lebih jauh di sini, mungkin akan lebih baik kalau kita perkenalkan pembicara kita yang akan menyampaikan tentang ulasan-ulasannya terkait dengan misteri Injil Barnabas itu. Di samping kanan saya ada Bapak Pendeta Dr. Josias L. Lengkong, MDiv, MTH, dan PhD. Beliau adalah Rektor Institut Teologi Kalimantan. Beliau lahir di Tandano, Tundano ya, Sulawesi Utara pada 8 Juli 1956. Beliau seorang putra anggota veteran, mantan anggota veteran, dan ayah beliau adalah mendapatkan bimbingan langsung dari pahlawan nasional RI ya, Samratulangi gitu. Terus beliau juga telah banyak sekali berkiprah dalam dunia akademis, karena beliau pada tahun 2000 yang lalu mendirikan sebuah yayasan Misi Global Kalimatullah berikut Institut Teologi Kalimatullah. Itu pembicara dari pihak Kristen. Sementara di samping kiri saya ada Bapak Dr. Hasani Munir SKM MPH. Beliau adalah Direktur Yayasan Mitra Center Pusat Mandiri yang sehari-hari berkecimpung dalam kegiatan pelatihan, seminar, dialog, dan kajian-kajian kristologi gitu. Jadi melihat dan mendengarkan apa yang menjadi background dari masing-masing pembicara kita, saya kira mungkin kita di sini yakin akan mendapatkan informasi yang akan sangat berguna, bermanfaat dalam konteks dialog antar agama terkait dengan misteri dari Injil Barnabas itu. Baik Bapak sekalian, mungkin sebelum lebih jauh saya perkenalkan masing-masing bicara untuk menyampaikan pandangan-pandangan tentang misteri Injil Barnabas itu. Barangkali ada beberapa hal yang ingin disampaikan terkait dengan lalu lintas atau sistem dialog yang akan kita lakukan pada pagi hari ini yang saya ini. Untuk ini mungkin nanti ada beberapa ada 2 sesi yang tadi sudah disampaikan. Sesi pertama akan bahas tentang apakah Injil Barnabas itu, kemudian adakah yang disebut Injil Barnabas, bukan? Kemudian bagaimana pandangan umat Kristen terhadap Injil Barnabas, terus kemudian juga bagaimana pandangan umat Islam terhadap Injil Barnabas, terus siapa sebenarnya Barnabas itu. Oke, mungkin itu, terus akan lebih singkat dan padat pada acara ini. Nanti akan ada sesi tanya jawab dan sebagainya. Mungkin akan lebih singkatnya dan lebih baik dan lebih cepat kita mendapatkan informasi itu. Mungkin akan saya persilahkan ke beliau Bapak Pendeta Josias L. Lengkong untuk menyampaikan materi tentang apakah sebenarnya Injil Barnabas itu. Oke Pak, kepada Pak Pendeta Lengkong saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas undangan untuk menyampaikan pandangan saya khususnya mengenai Injil Barnabas, dan sebentar akan diteruskan dengan pandangan saya tentang konsep Yesus sebagai kalam.
Untuk bagian pertama ini, Ibu Bapak sekalian, saya rasa seperti yang diutarakan tadi, kita bermaksud ke sini untuk saling memahami apa posisi dan pandangan masing-masing, dan khusus karena ini diminta dari pandangan Kristen, tentu yang saudara-saudara akan dengar dari pandangan Kristen. Nanti Pak Munir akan menyampaikan dari pandangan Islam. Pertama-tama mengenai Injil Barnabas, Bapak Ibu sekalian, menurut saya dan kebanyakan pemikir Kristen, orang Kristen di dunia ini melihat bahwa sebetulnya si penulis Injil tersebut barangkali dia ada maksud yang baik untuk mengutarakan pikiran-pikirannya begitu, untuk coba memaparkan keinginan-keinginan, kerinduan-kerinduannya begitu, hasratnya. Cuman saja dari hasil penelitian banyak pakar dan dalam pengamatan kami sendiri, bahwa Injil Barnabas itu hanya nama saja, Barnabas, tapi penulisnya bukan Barnabas yang dimaksudkan dalam Alkitab, karena jelas sekali dari latar belakang dan gaya sastra yang terbaca di dalam tulisan, dan juga materi yang dibahas di dalam Injil Barnabas itu sendiri. Dan saudara-saudara, sebagaimana kami di dunia Kristen, dunia teologi Kristen, kami menerapkan prinsip menafsir teks-teks, yaitu apa yang disebut prinsip hermeneutik atau ilmu tafsir. Dalam ilmu tafsir ini kami coba selain melihat materi, isi bahasan, kami juga melihat latar belakang sejarah, latar belakang budaya, dan pokok permasalahan yang diutarakan oleh penulis. Dari pendekatan interpretasi seperti ini, kami berusaha untuk mengeluarkan makna yang ada dari teks tertentu, apapun teks itu. Dan yang kami temukan, biasanya istilah yang kami pakai adalah eksegesa atau exegesis, artinya kita membawa keluar sebetulnya apa yang menjadi isi dari teks, apapun teks itu, dengan melihat latar belakang dan sejarah dan apa-apa yang ada di sekitar teks itu. Dan dari pendekatan seperti itu, kami menemukan bahwa bukan Barnabas yang menulis teks ini, Injil Barnabas. Dan juga kami menemukan bahwa dalam sejarah teks itu, Injil Barnabas, sebenarnya itu ditulis atau baru muncul di abad yang ke-15 tarikh Masehi. Muncul abad yang ke-15 tarikh Masehi, jadi sekitar tahun 1400-an baru muncul teks ini. Dan fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa teks itu sendiri baru dibicarakan. Saya coba kemukakan penelitian, hasil penelitian ini. Suatu penelitian sejarah menunjukkan bahwa naskah Injil Barnabas ini muncul untuk pertama kali pada tahun 1709. Baru 1709 sebagai barang milik Kramer. Kramer adalah seorang penasehat Raja Prusia
Dan naskah ini diambil daripadanya dan disimpan di perpustakaan Wina pada tahun 1738. Itu catatan sejarah. Semua pakar yang menelitinya mencatat bahwa sampul buku ini terbuat dalam gaya timur, karena itu mempunyai catatan pinggir dalam bahasa Arab. Dari pengujian kertas dan tinta yang digunakan, nampak bahwa buku itu ditulis pada abad 15. Saya tambahkan lagi, seorang pakar dari Inggris, Dr. Sale, mengatakan bahwa ia menemukan buku ini dalam bahasa Spanyol yang ditulis oleh seorang Ukraina bernama Mustafa Al-Arandi. Al-Arandi yang mengklaim telah menerjemahkan dari bahasa Itali. Dalam pendahuluan dari salinan dinyatakan bahwa seorang bernama Marino yang dekat dengan Paus Sixtus V mengunjungi perpustakaan Paus pada suatu hari di tahun 1585 dan menemukan sebuah surat dari Saint Irenaeus yang mengkritik Rasul Paulus dan mendasarkan kritikannya itu pada Injil Barnabas. Setelah itu Marino berkeinginan kuat untuk menemukan Injil tersebut. Tetapi kemudian dalam penelitian para pakar, mereka menyimpulkan bahwa si Marino itulah yang kemudian disebut Mustafa Al-Arandi yang menulis Injil Barnabas tersebut. Itu sekilas latar belakang yang kami temukan dari penulis. Sedangkan mengapa gereja menolak Injil Barnabas? Selain latar belakang kronologis sejarah, isinya juga saya masih boleh menyampaikan pesan ini atau diselang-seling itu. Oke, untuk seperti yang barusan kita dengar, mungkin nanti akan dilanjutkan lagi isinya apa dan sebagainya. Untuk saat ini mungkin kita cukupkan dari Bapak Julius. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk Bapak Munir menyampaikan dalam batas yang seperti ini ya, dalam batas yang sama sampai pada titik ini. Seperti apakah pandangan menurut versi Islamnya tentang Injil Barnabas itu, dan mungkin dalam sampai pada titik ini Pak ya. Pak, saya mungkin kasih kesempatan ke Pak Munir dulu, nanti baru kita bisa disambung lagi ke Pak Munir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada siang hari ini kita telah mendapat kesempatan emas untuk berbicara tentang isu yang betul-betul sangat kontroversi dan sudah berlangsung selama mungkin 2000 tahun, yaitu tentang misteri Injil Barnabas. Dan pada siang hari ini kita bersyukur bahwa kita kedatangan seorang pakar yang betul-betul saya sangat kagumi, Bapak Pendeta Dr. Lucius Lincoln, Master of Theology, Master of Divinity, untuk memberikan kepada kita tentang berbagai informasi tentang Injil Barnabas. Nah, pada saat ini saya belum berbicara tentang Injil Barnabas dari pandangan seorang Muslim, tapi kita baiklah sedikit membedah secara awal tentang Injil Barnabas itu. Jadi sekarang sebenarnya kita perlu ungkap bahwa kalau berbicara tentang Injil Barnabas adalah berbicara tentang Injil yang sebenarnya disebut-sebut dalam sejarah Kristen. Ini yang sebenarnya kita mesti sepakat dulu. Jadi bahwa Injil Barnabas itu sejak abad pertama, abad kedua itu sudah digunakan secara luas, terutama di gereja di Alexandria, di Mesir. Injil Barnabas ini digunakan. Kemudian Injil Barnabas ini ikut serta dalam Injil-Injil yang kemudian dinyatakan dilarang oleh gereja. Berbagai macam, baik di dalam daftar 60, the list of 60
Primary Church, dan kemudian dekrin daripada Gelasius juga menyatakan bahwa Injil ini dikutuk. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi terus terang, kalau kita berbicara tentang sejarah, maka kita memiliki sebuah Injil yang namanya Injil Barnabas. Tetapi yang anehnya, Injil ini kita tidak tahu. Katakan saja kita mulai mengambil garis sampai dengan tahun 1500, kita tidak pernah mengetahui Injil Barnabas itu apa. Lalu kemudian kalau berbicara dari segi Islam, pakar-pakar Islam tidak pernah mengutip ataupun berbicara tentang Injil Barnabas. Jadi ini betul-betul sangat misterius. Injil Barnabas ini adalah Injilnya Kristen, Injil Barnabas ini ditulis oleh Kristen, kemudian digunakan oleh gereja Kristen, umat Islam tidak tahu apa-apa. Nanti kemudian Injil ini menjadi tertarik pada umat Islam ketika Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris kalau tidak salah, dan ke dalam bahasa Jerman yang dengan judul Al-Quran Muhammad, jadi Quran Nabi Muhammad SAW. Di situ disinggung tentang Injil Barnabas. Sejak saat itulah kemudian umat Islam mulai melihat bahwa di dalam Injil Barnabas ini bahwa ada Injil Barnabas yang kemudian seperti sebagaimana disebutkan oleh para pendeta itu berbicara tentang fase berikut adanya Injil Barnabas yang ditemukan sekarang. Nah, berdasarkan kajian dari Bapak Pendeta Info, bahwa Injil Barnabas yang ada sekarang itu oleh para pakar dinyatakan sebagai Injil yang bolehlah kita katakan Injil palsu, karena menurut seperti dikatakan tadi, dari tinta dan bahan yang digunakan itu berdasarkan bahan-bahan pada abad ke-15. Kemudian juga Injil Barnabas ini kemudian baru muncul pada abad ke-16 dan seterusnya. Sehingga sekarang yang menjadi tanda tanya adalah Injil Barnabas yang dikutuk oleh gereja. Itu kita tidak tahu. Lalu kemudian tiba-tiba ada Injil Barnabas yang sekarang. Setelah dibahas tadi dikatakan bahwa Injil Barnabas ini adalah ciptaan baru. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Injil Barnabas yang sebenarnya? Atau Injil Barnabas yang sudah berkali-kali dikutuk oleh gereja, apakah itu sama dengan yang ada sekarang? Apakah itu berbeda dengan yang ada sekarang? Kalau dia berbeda, apakah berbeda 100%? Kalau dia tidak berbeda 100%, adakah bahan-bahan yang memang ini bisa diduga berasal dari Injil Barnabas yang sebenarnya? Atau apakah ini betul-betul Injil Barnabas yang dulu? Ini yang kita nantinya akan menjadi bahas selanjutnya barangkali. Oke, apakah boleh ini dijawab oleh Pak Pendeta Josias untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan Pak Munir? Kalau disetujui, mungkin ini akan tema ini pertanyaan-pertanyaan dari Pak Munir ini akan dijawab oleh Bapak. Ya, oke, silakan. Untuk menjawabnya secara singkat terlebih dahulu, di abad pertama atau di abad-abad awal pertama, kedua, ketiga, memang ada satu Injil yang dilabel juga Barnabas, yang pada waktu periode kanonisasi Alkitab tahun 393 itu masuk kategori apokrifa, artinya tidak memenuhi kriteria yang menjadi persyaratan umum di gereja pada zaman itu di kalangan orang-orang percaya. Oleh karena memang Injil itu tidak memiliki otoritas apa-apa di gereja, dan juga kata-katanya tidak sesuai dengan ajaran umum firman Allah. Hal-hal seperti itu yang menjadi kriteria pada waktu itu, pengukuran, dan itu tidak dipakai di gereja-gereja pada umumnya. Tapi Injil itu sangat berbeda. Yang disebut apokrifa itu pengarangnya juga bukan Barnabas yang dimaksudkan dalam Alkitab, karena Barnabas yang dimaksudkan teman Paulus berjalan menginjil. Penginjilannya itu beritanya juga sama sekali dengan apa yang diajarkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, begitu. Sedangkan Injil yang Barnabas yang kita bahas hari ini belum dikenal pada waktu itu. Isi semacam yang ada di Injil Barnabas
yang sekarang kita bahas belum dikenal pada waktu itu. Oke. Baiklah, jadi tadi dikatakan bahwa Injil Barnabas itu adalah, jadi Injil tolong saya mau klarifikasi, Injil Barnabas itu adalah Injil apokrifa yang diakui gereja pernah ada di awal abad-abad awal. ya. Tapi yang Injil yang kita bahas hari ini bukan itu yang dimaksud oleh gereja. Jadi kita mendapat gambaran bahwa sekarang ini ada dua versi Injil Barnabas, yaitu Injil Barnabas yang apokrifa yang dulu pernah beredar, lalu kemudian dilarang oleh gereja, dan kemudian Injil Barnabas yang ada sekarang. Ini alasannya bahwa Injil Barnabas itu berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Jadi barangkali ada suatu informasi yang barangkali perlu kita ketahui adalah bahwa Injil-Injil yang ada sekarang, terutama di Injil yang ada dalam Alkitab, itu adalah Injil-Injil kanon, artinya Injil yang diterima oleh gereja. Tetapi bukan berarti bahwa itu adalah sudah semua Injil ada di situ. Tentu di dalam sejarah gereja adalah ada Injil yang diterima dan ada Injil yang ditolak. Mengapa Injil ditolak? Bukan karena Injil itu salah, tetapi karena pada waktu itu yang memiliki otoritas adalah justru yang mendukung Injil yang tempat yang ada di Alkitab sekarang ini. Jadi kalau kita melihat Alkitab sekarang ini adalah Injil 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu adalah Injil yang didukung oleh gereja Katolik. Artinya kalau saya sebutkan bahwa gereja awal itu adalah gereja Katolik, karena memang itulah asal daripada mulai gereja itu, Katolik artinya justru yang diterima atau yang umum. Nah, tetapi bahwa ada golongan lain yang kemudian juga memiliki Injil, yang karena Kristen yang ada itu adalah justru mendapat dukungan dari Kaisar Romawi, sehingga Injil-Injil yang tidak termasuk dalam golongan itu kemudian disingkirkan. Nah, sekarang kriteria kebenaran di sini adalah kriteria kebenaran dari penguasa, jadi bukan kriteria kebenaran dari teks. Oke Pak, saya mungkin berikan kesempatan dulu ke Pak Yesus. Apakah benar bahwa Injil yang tadi, yang kriteria kebenaran itu apakah betul dari konteks teksnya, ataukah mungkin atas otoritas dari pihak penguasa? Boleh Pak kasih kesempatan? Ya, ini kriteria yang berlaku pada zaman kanonisasi Alkitab. Ada 5 poin yang menjadi kriteria ukuran pada tahun 339. Yang pertama, apakah kitab itu otoritatif? Artinya seluruh orang percaya atau gereja baik yang ada di daerah Balkan, di daerah Roma, di daerah Asia Kecil, di daerah Afrika, sudah menjadikan kitab tersebut kitab yang menjadi landasan iman dan perilaku, gitu, otoritatif, yang mengatur atau acuan iman dan perilaku, itu namanya otoritatif. Yang dimaksud juga otoritatif adalah apakah kitab tersebut diwahyukan Allah dengan ungkapan demikianlah sabda Allah, atau itu Isa sendiri yang mengungkapkan itu sesuai dengan keterangan umum yang ada di Alkitab. Yang kedua, kriteria pengukuran, apakah kitab itu profetis? Profetis artinya bahwa kitab tersebut ditulis oleh hamba Allah yang dikenal. Hamba Allah yang dikenal dan yang integritas hamba Allah itu tidak diragukan, begitu. Jadi keluar profet itu sebenarnya penyambung lidah Allah. Jadi profetis dalam pengertian ini bukan foretelling, bukan sekedar meramal atau menubuatkan, tetapi memang keluar dari penyambung lidah Allah, gitu, yang diakui punya integritas seperti itu. Yang ketiga, apakah kitab itu otentik?
autentik dalam pengertian artinya bila mana ada kitab yang diragukan keaslian beritanya, maka bapak-bapak gereja atau pemimpin gereja pada abad-abad awal itu biasanya menolaknya. Yang keempat, apakah kitab itu dinamis? Artinya mempunyai kuasa Allah yang sanggup merubah kehidupan manusia. Pada waktu itu diajarkan orang dengar, terjadi perubahan dalam kehidupan orang. Yang kelima, terakhir, apakah kitab itu diterima, dikumpulkan, dan dibaca serta digunakan gereja atau orang-orang percaya pada waktu itu. Artinya bahwa kitab tersebut diterima oleh umat Tuhan. Kalau 5 hal ini bisa gereja atau bapak-bapak gereja pada zaman itu setuju itu masuk kanonisasi. Injil Barnabas yang dimaksud zaman abad-abad awal tidak memenuhi 5 kriteria ini. Sedangkan Injil Barnabas yang kita bahas hari ini bukan ini. Kalau saya tidak salah ada kriteria pula bahwa itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Iya, itu yang tadi otoritatif. Inspirasi dan wahyu dari Allah. Tolong saudara-saudara pahami pemahaman dari 3 istilah dalam dunia Kristen. Wahyu, ilham, dan iluminasi. 3-nya mempunyai makna berbeda. Atau kalau bahasa Inggris revelation, inspiration, illumination. Kalau wahyu atau revelation artinya Tuhan mengungkap sesuatu. Sedangkan kalau inspiration atau ilham, Tuhan menuntun penulis untuk menulis mana yang benar. Apakah itu sejarah, apakah itu syair, apakah itu amsal, apakah itu surat atau apa, Tuhan menuntun. Kami percaya Roh Tuhan menuntun. Sedangkan yang disebut iluminasi, Tuhan menuntun pembaca untuk memahami apa yang dibaca. Gitu. Jadi ada 3 pengertian istilah ini dalam bibliologi Kristen. Pemahaman bibliologis Kristen. Gitu. Oke Pak, mungkin saya berhenti di sini untuk lebih berimbang mungkin bisa berikan kesempatan ke Bapak Hendro atau mungkin kalau ada dari mungkin ada satu hal yang perlu juga disampaikan oleh Pak tentang pandangan silakan. Terima kasih. Jadi sekarang bahwa Injil Barnabas itu ditolak itu karena kriterianya adalah bahwa tidak otoritatif atau tidak diwahyukan, lalu kemudian tidak profetis atau misalnya disampaikan oleh hamba Allah, autentik dan sebagainya. Tetapi kalau kriteria ini yang di sini kita majukan, maka kalau kita berbicara tentang apakah itu otoritatif, saya kira justru kalau kita melihat dari konteks pernyataan-pernyataan di situ malah lebih otoritatif Injil Barnabas, karena Injil Barnabas selalu mengatakan, menyampaikan apa yang diucapkan oleh Yesus langsung kepadanya. Sementara kalau Injil-Injil lain itu malah selalu menggunakan bahasa-bahasa orang ketiga, misalnya seperti Injil Yohanes dan sebagainya. Tetapi justru Injil Barnabas justru yang lebih otoritatif. Kenapa? Itu pernyataan-pernyataan Barnabas bahwa ini disampaikan oleh Yesus langsung dan sebagainya. Lalu kemudian profetis, bahwa ini orang yang disampaikan itu adalah betul-betul dia diinspirasi oleh Tuhan atau Roh Kudus. Malah jadinya terbalik. Kalau ini yang dijadikan kriteria, kita seharusnya menerima Injil Barnabas. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Injil Barnabas itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi berarti Barnabas ini dituntun oleh Roh Kudus, sementara Markus dan lain-lainnya itu tidak ada disebut-sebutkan dituntun oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu malah Injil Markus ini gugur, Injil-Injil lain, Injil Barnabas ini yang harus diterima. Lalu kemudian berbicara tentang autentik. Kalau kita berbicara tentang autentik, ya, bahwa apakah Injil itu autentik atau tidak, malah sekarang apakah memang betul-betul bisa memberikan informasi yang benar atau tidak, kita bisa melihat kepada realita-realita sekarang.
seperti misalnya apa yang dinyatakan oleh Paulus bahwa misalnya Yesus itu anak Allah, ini Barnabas mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah, dan itu oleh para sejarawan justru mendukung bahwa Yesus bukan anak Allah. Ketika Barnabas mengatakan bahwa Yesus bukan Mesias, itu sejarawan mengakui bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya itu Mesias. Orang lainlah yang kemudian menyebut-nyebut Yesus itu sebagai Mesias. Lalu kemudian diterima oleh gereja. Nah, ini gereja mana? Karena kalau gereja di Alexandria, maka justru Injil Barnabas ini yang diterima. Tapi kalau gereja di Roma, itulah Injil yang keempat ini. Jadi sekarang ini kan menjadi rancu. Ya, sekarang kita mau berbicara tentang otoritas. Sekarang kita berbicara tentang keimanan Kristen. Tentu Injil Barnabas tidak diterima. Tapi kalau kita berbicara tentang sejarah, maka sesungguhnya justru Injil Barnabas ini jauh lebih otoritatif, jauh lebih memiliki kekuatan dibanding dengan Injil-Injil yang lainnya. Kalau kemudian dikatakan bahwa ini ditulis oleh hamba Allah atau murid, malah di dalam ini buku The Book That Jesus Wrote, di situ dijelaskan bahwa Yesus justru menunjuk Barnabas sebagai utusannya, sebagai wakilnya. Jesus was appointed deputy and the crown prince. Oleh sebab itu, maka si adiknya yang bernama Yoses ini digelar Barnabas. Bar artinya the servant, deputy, Nabas artinya the prophet. Jadi Barnabas or Joseph is Barnabas, the servant or the deputy of the prophet. Karena Barnabas inilah yang ditunjuk sebagai perwakilan daripada Yesus. Itu yang, dan itu dilakukan pada mengenai penunjukan ini ada malahan dengan tanggalnya. Saya bisa tunjukkan di sini. Ya. Di situ saya melihat cari dulu. Ya, ini ya. Jadi the real event recorded in this way took place on Friday, September 1932. Jadi kejadian ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 September tahun 32. Jesus could no longer say that James was his deputy and crown prince. Jadi Yakobus tidak lagi menjadi wakil Yesus, as has done previously, sebagaimana yang sebelumnya. Once again, he disregarded protocol and appointed his next brother, Joseph, whose opinion agreed with his. This man appeared in act as Joseph called Barnabas, the deputy of the prophet, from apostle according to the external. Jadi Barnabas ini justru yang paling memiliki otoritas karena dia ini wakil langsung daripada Yesus. Ini di dalam buku The Book That Jesus Wrote tahun 98 halaman 84. Terima kasih. Oke, mungkin dikasih waktu kepada Pak Joses untuk menanggapi pernyataan dari Pak Moni. Iya, di teks Injil Barnabas yang kita bahas saja, yang kita bahas hari ini, di terjemahan Indonesia, Injil Barnabas, halaman 277, si penulis buku ini asli, dia bilang begini: demi Allah yang menulis ini telah lupa semua yang telah dikatakan Yesus. Nah, bagaimana kita menangkap kalimat seperti ini? Demi Allah, penulis ini, yang menulis ini telah lupa semua yang dikatakan Yesus. Bagaimana mungkin dia bisa, kalau dia orang kredibel, reliable, bisa lupa apa yang ditulisnya, apa yang dikatakan Yesus? Kalau dia lupa 50% masih lumayan, tapi kalau dia lupa 90%, gimana? Terima kasih.
tersebut. Ya. Oke, boleh saya kasih kesempatan kepada penanya. Boleh juga dari pihak Kristen barangkali kalau memang mau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Oke, saya kasih kesempatan untuk. Tapi sebenarnya ini belum dalam konteks tanya jawab ya, ini dalam konteks instruksi ya. Saya minta klarifikasi ya, beberapa hal yang perlu diklarifikasi kepada Pendeta Josias. Tadi disebutkan bahwa salah satu alasan diterimanya sebuah teks Injil gitu kan, adalah faktor integritas atau faktor dari si penulis yang menulis Injil ini. Saya mohon dijelaskan siapa itu Barnabas. Kemudian bagaimana Kristen punya pandangan yang komprehensif terhadap Barnabas, sehingga kemudian dari situ kita bisa melihat, bisa melacak sesungguhnya apakah Barnabas betul-betul menulis Injil. Kalau kemudian dia menulis Injil, selanjutnya berdasarkan kesepakatan gereja itu ditolak, apakah kita akan bisa melihat pertalian antara integritas yang dimiliki oleh Barnabas dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh gereja itu di mana itu relasinya? Saya kasih ya. Barnabas yang dibicarakan di Alkitab bukan Barnabas yang menulis Injil Barnabas Apokrifa. Begitu juga Barnabas Injil Barnabas yang kita bahas sekarang bukan Barnabas yang dibicarakan di Alkitab, dan bukan Barnabas yang menulis Injil Barnabas Apokrifa. Makanya pakar-pakar Kristen menemukan si penulis ini adalah si tadi yang disebut Mustafa Arandi yang berasal dari Ukraina. Maksud saya Barnabas sendiri, sendiri, bukan. Kalau Barnabas yang di Alkitab, dia tidak menulis Injil, dia pengkhotbah saja, ya, penginjil. Tapi tidak ada dalam catatan sejarah gereja dia pernah menulis Injil. Sedangkan yang Barnabas dimaksud Injil Apokrifa bukan orang yang dimaksud di Alkitab, sebab nama-nama di zaman itu bukan hanya satu orang yang punya nama. Yudas ada banyak orang yang punya nama begitu. Yesus juga sebenarnya banyak orang yang punya nama begitu, karena dalam bahasa Ibrani Yesus itu sebenarnya Yesua, Yehosua, yang nama begitu juga banyak. Begitu juga Bar Yesus dan lain-lain. Sama dengan kalau di zaman sekarang yang menggunakan nama Muhammad, tidak semua menunjuk kepada pendiri penganjur agama Islam gitu. Oke, mungkin coba cukupkan. Ini mungkin ada yang mau ditambahkan. Terima kasih ya. Kita tidak bisa mengingkari keberadaan Barnabas. Barnabas yang ada di adiknya Yesus. Jadi Barnabas itu adalah adiknya Yesus. Ya, di dalam buku ini, buku yang ini yang saya sudah bacakan tadi, saya kira saya. Jadi lihat yang di bawah ini. The real event recorded in the Strait of Passion sampai dengan tanggalnya ada di situ. Bahwa Yesus sudah tidak mau lagi menunjuk Yakobus sebagai wakilnya. Once again he disregarded protocol and appointed his brother Joseph. Sekarang bukan lagi Yakobus, dia tunjuk Yoses, adiknya. Nah, Joseph's opinion agree with his. This man appeared in act as Joseph. Nah, Yoses yang adiknya Yesus ini itulah Joseph juga namanya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, for title Barnabas yang digelar Barnabas. Bar artinya servant, Nabas itu artinya nabi. Jadi his deputy and crown prince. A revived from apostle. According to the external literature, Barnabas was the Matthias who replaced Judas Iscariot in the 12 Apostles. Nah, itu ada di sini di dalam the book Jesus wrote. Kemudian di dalam Jesus the Man, ya, itu juga ada menjelaskan bahwa betul-betul Barnabas atau Yoses ini adalah adiknya Yesus. Karena Alkitab sendiri mengatakan bahwa namanya
adiknya Yesus itu adalah Yoses. Dan Barnabas ini memiliki kekuatan penuh. Mengapa dia pergi ke Antiok? Karena dia adalah deputy and crown prince, utusan daripada Yesus untuk datang melihat umatnya yang ada di Antiok. Untuk ke sana, karena dia mengetahui bahwa ada Paulus di sekitar situ, maka dia singgahi Paulus untuk menemaninya. Jadi Paulus ini bukan bos, tapi Paulus ini adalah anak buah. Dia datang menemaninya pergi ke Antiok mewakili Yesus. Tetapi sampai di sana, ternyata ajaran yang dibawakan oleh Barnabas dan ajaran yang dibawakan oleh Paulus ini berbeda. Makanya mereka lalu berselisih. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa mereka berselisih karena Barnabas mau membawa John Mark. Oh, itu keterlaluan, bukan begitu. Mereka benar-benar bertentangan dalam ajaran. Karena Paulus sendiri mengkritik Barnabas. Mengapa engkau tidak memisahkan diri, tidak makan dengan orang yang makan babi, tapi kau memisahkan diri? Artinya bahwa Barnabas ini memegang teguh hukum Taurat, sementara Paulus sudah mulai mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Inilah mereka berpisah. Nah, di dalam hal ini, ya kan, kalau kita lihat, nah, di dalam yang lebih hebat lagi di dalam pseudo-Clementine recognition, pasal 1 ayat 60. After he speaks, Simon the Canaanite takes his turn on the temple steps, and then Barnabas, who was also surnamed Matthias. Jadi Barnabas ini adalah titel, Matthias ini adalah titel. Nama sebenarnya adalah Yoses. Itu. Dia bergelar Barnabas karena dia deputi daripada Yesus kepada orang-orang Gentile. Dia digelar Matthias karena ini sebagai divine, sebagai Matius terhadap sebagai Matius atau Yosef, ranking di dalam kependetaan, di dalam priesthood. Yang bosnya itu adalah Yakob atau James, lalu kemudian yang di bawahnya adalah Yusuf. Sehingga Yosef ini digelar juga Yusuf sebagai Levi, digelar Matias sebagai Levi, dan digelar Barnabas sebagai the deputy of the Jesus. Jadi yang mewakili Yesus. Jadi dari semua yang ada, yang paling tinggi kekuasaannya itu Barnabas. Karena dia ditunjuk langsung sebagai deputi untuk ke sana. Lalu kemudian kita bisa lihat lagi di dalam recognition, Robert Eisenman dalam James the Brother of Jesus, ya, dikatakan bahwa Barnabas was also called Matthias, the name and victorious candidate in this election filled the Judas office above, complementary introducing Barnabas, calls him Joses. Jadi Matius ini Joses adiknya Yesus. Jadi informasi yang ada bahwa Barnabas adalah adiknya Yesus. James the brother of Jesus, pseudo-Clementine recognition, the book that Jesus wrote, kemudian Jesus the man, kemudian the Jesus in the riddle of the Dead Sea Scrolls, semua menjelaskan bahwa Barnabas ini adalah adiknya Yesus. Apakah dia menulis Injil? Dia menulis Injil. Oke. Mungkin saya kasih kesempatan kepada Pak Pendeta untuk menanggapi dulu sebelum disampaikan ke pernyataan itu. Oke, silakan. Apapun tulisan orang tentang Barnabas yang ada di Alkitab, apapun pandangan orang tentang Barnabas yang ada di Alkitab, tetapi jelas sekali bahwa yang dimaksud Barnabas yang kita bahas hari ini, Injil Barnabas, bukan yang dibicarakan di Alkitab. Itu jelas sekali. Itu bukan. Dan perselisihan tadi disebut itu karena masalah siapa yang mau ikut, bukan masalah doktrin gitu. Gereja juga dan Alkitab menunjuk dengan jelas hal seperti itu. Buku referensi tadi yang bilang the book that Jesus wrote, tolong pahami ibu bapak, sepanjang sejarah gereja dan sejarah kekristenan tidak pernah tercatat bahwa Yesus pernah menulis buku. Tidak pernah ada dalam sejarah. Kalau nulis di atas tanah, iya, karena ada permasalahan yang sedang dihadapi. Tapi kalau nulis buku tidak pernah. Itu dalam sejarah gereja, sejarah kekristenan tidak pernah ada buku begitu. Pertanyaannya agak lebih dipertajam barangkali ya. Lalu siapakah yang menulis Alkitab itu barangkali?
mungkin pertanyaan ini mungkin boleh juga dijawab oleh kedua belah pihak barangkali. Kenapa mesti? Ya, tunggu dulu. Sekarang saya tertarik dengan interupsi dari ini adalah sekarang melacak. Kita sekarang melacak orang ini, the mysterious man. Ya, Barnabas. Dan saya mulai mengungkap sedikit demi sedikit bahwa ternyata Matius, Barnabas ini adalah juga disebut Matius. Nah, sekarang dia ada di Pseudo-Clementine Recognition, ada di Pseudo-Clementine Homily, ada di Refutation of All Heresy, kemudian dia juga identik dengan The Gospel of Thomas, yang semua ini ditolak oleh gereja. Tetapi ini adalah kumpulan Injil-Injil yang sangat otoritatif sebagai The Gnostic Gospels yang diterima oleh gereja di Alexandria di Mesir. Dan kita harus sadari bahwa Alexandria adalah kota terbesar kedua sesudah Romawi. Oleh sebab itu, Philo dari Alexandria, Athanasius dari Alexandria, ya, kemudian Injil yang ada sekarang ini juga adanya di Alexandria. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan lagi satu informasi. Ini adalah dalam upaya kita untuk melacak identitas. Nah, sekarang kita melihat dalam Hippolytus Refutation of All Heresy. Ya. Di situ dikatakan Basilides and Isidorus, the true son and disciples of Basilides, say that Matthias communicate to them secret discourse which being specially instructed he had from the Savior. Matias ini memiliki akses langsung kepada Yesus. Di sini Basilides, ya, yang kira-kira aktif pada tahun 110 sampai dengan tahun 130 sekitar itu. Dia mengatakan bahwa Matias. Nah, tadi kita sudah mendapatkan bahwa Matias ini adalah Barnabas. Communicated to them secret discourse, menyampaikan kepada mereka tentang informasi rahasia which being specially instructed he had from the Savior. Jadi sekarang ini ada instruksi biasa-biasa yang disampaikan kepada orang biasa, ada instruksi rahasia yang khusus diberikan kepada para pejabat-pejabat, termasuklah Barnabas. Nah, ini yang disampaikan di dalam buku Matias, Injilnya Matias. Apa itu Injilnya Matias? Injilnya Matias ini adalah juga Injilnya Barnabas, karena Matias itu adalah Barnabas. Kalau kita melihat di dalam the 60 book, the list of the 60 book, daftar dari 60 Injil yang dilarang oleh gereja, dan kemudian dalam Galatian Decree daripada Gelasius, itu selalu berpasang-pasangan the Gospel of Matthias, the Gospel of Barnabas, the Gospel of Matthias, the Gospel of Barnabas. Duanya ini memiliki kemiripan. Artinya mereka tidak tahu yang mana Matias, yang mana Barnabas, tetapi selalu dikategorikan satu. Dan ternyata bahwa Matias ini adalah Barnabas. Nah, Basilides mendapatkan informasi langsung dari Matias atau dari Barnabas. Nah, berarti bahwa Barnabas ini menulis Injil atau Matias ini. Nah, apa yang kemudian ajaran itu sampai kepada Basilides adalah bahwa ternyata Jesus did not die on the cross. Yesus itu tidak mati di tiang salib. Inilah rahasia-rahasia yang kemudian sampai sekarang geger pula dengan Da Vinci Code, kemudian Holy Blood, Holy Grail. Itu semua rangkaian dari rahasia, dari keturunan garis lain darahnya Yesus ini yang hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu, dan rahasia ini sampai kepada Basilides. Oleh sebab itu, maka Basilides ini dikutuk oleh Irenaeus, dikatakan kafir. Mengapa? Karena ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus mati di tiang salib, maka Basilides yang mendapatkan informasi dari Injil Barnabas bahwa Yesus tidak mati di tiang salib, maka dikutuk sebagai ajaran yang sesat. Oke, mungkin tunggu dulu, satu lagi tambahnya. Lebih hebat lagi bahwa Mani, ya, kalau kita melihat di dalam ini juga, ya, yang mengikuti ini, ya, saya bisa perlihatkan. Ya. Okay. Perhaps the most famous and profound radical of heresies was Manichaeism. Jadi yang dipandang kafir oleh orang-orang Kristen itu adalah Manichaeism.
It was founded by an individual named Mani who was born near Baghdad in AD 214. And Mani like Basilides. Jadi Mani seperti Basilides yang mendapat informasi dari Barnabas ini maintain that Jesus did not die on the cross, but was replaced by the substitute. Jadi ini Injil Barnabas ini digunakan. Manusia menjadi pengikut Barnabas, Basilides menjadi pengikut Barnabas yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. By the order of king, atas perintah raja, Manis was imprisoned. Mani ini kemudian dipenjarakan, slain to death, ya, dihukum mati, and decapitated, dan dipenggal lehernya. And perhaps to preclude the resurrection, dan untuk mencegah supaya Mani ini tidak bangkit dari matinya, his mutilated body was put on the public display. Ini fakta sejarah. Mani ini kemudian sesudah dipotong-potong, dipajang di depan umum supaya dia tidak bangkit kembali. Mengapa? Karena dia mengikuti ajaran Barnabas di dalam Injilnya ini, Injil Barnabas yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati di tiang salib. Jadi benar. Terima kasih.